Bung, apa komentar Anda tentang berita terbaru STY? Kopi pahit katanya cuy. Bung, Anda pasti update dong beritanya hari ini. Oke, apakah Bung senang atas ini semua? Senyumannya ya kan. Apakah senang Anda dengan ini semua? Senyum manisnya Bang Towel. Bung Kopi. diam aja, apakah mau ikutan seperti Coach Justin, tidak lagi mau senggol-senggol STY? Oke, kira-kira apa yang Anda harapkan dengan penggantinya? Yang terakhir, kalau nggak mau jawab juga, mengapa Anda harus diam? Apakah ini akan selamanya? Gila dia nggak mau jawab juga. Oke, Bung, kalau begitu, God bless you. Bung Towel nih nggak berani komentar apapun cuy ya. Dia tahu situasi saat ini karena dinamika pro dan kontra ini sedang terjadi karena pemecatan STY. Jadi kawan-kawan lah yang menilai bagaimana ekspresinya Bung Towel. Benar kan apa yang kami bilang? Jika Esko PSSI itu memang banyak yang nggak suka dengan Sintayong. Ya iyalah, Esko PSSI itu dipilih oleh klub alias mereka itu perwakilan klub atau dengan kata lain adalah orang klub. Sementara klub di Indonesia itu banyak yang nggak suka Sintayong. Ya udah cocok. Oh, jadi klub-klub itu banyak yang nggak suka dengan Sintayong ya cuy ya? Contoh salah satunya adalah Khairul Anwar, Esko PSSI bidang disiplin alias anggota Komdis PSSI asal klub PSIS Semarang. Baru-baru ini mengunggah postingan di sosmednya yang bertuliskan, "Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi sejarah transformasi sepak bola Indonesia." Ya jelas unggahan ini rame dikomentari dan penasaran apakah benar Sintayong dipecat. Ini lucu loh orang kayak gini. Kenapa kami bilang lucu? Ya orang ini kan Esko PSSI. Kok menyalahi wewenang? Harusnya yang ucapkan perpisahan itu adalah ketumnya dulu. Baru akun resminya PSSI. Baru boleh Esko PSSI yang umumin. Kok ini malah duluan dia sih yang unggah kayak gini? Bener juga apa yang dikatakannya cuy ya. Harusnya kan ketua PSSI dulu yang mengabarkan soal ini. Loh, kenapa dia harus mengabarkan ini lewat media IG-nya? Udah gitu pakai foto yang diedit lagi. Ini editan lo ya. Bener-bener banget cuy. Ini adalah sebuah editan ya. Apa maksudnya ini? Paham kan yang kami bilang? Mau sampai kapanpun sepak bola Indonesia itu nggak akan pernah maju jika masih ada yang namanya barisan sakit hati atau lokal kampret yang diisi oleh Esko PSSI. Buktinya sekarang timnas maju dikit aja udah banyak yang rongrong. Iya benar-benar. Faktanya di Indonesia itu banyak banget loh ya yang nggak menginginkan hal-hal yang maju dan modern di sepak bola Indonesia. Di Indonesia itu banyak yang nggak pengen sepak bola itu teratur. Terus juga rencana yang terstruktur rapi, sepak bola yang modern, sepak bola yang terorganisir. Sebab kalau sepak bola di Indonesia udah mengikuti kayak yang di luar-luar, orang-orang ini kelimpungan nyari duit. Di Indonesia itu sampai sekarang ya, kalau kalian mau tahu masih banyak orang-orang yang pengen sepak bola Indonesia itu balik lagi seperti ke zaman batu yang gampang diatur, gampang disuap, dan juga gampang dikendalikan sama mafia. Mana mau mereka hal-hal yang modern. Wong VAR aja itu banyak banget yang nentang, sebab VAR aja itu udah menguras kantong mereka buat nyogok-menyogok dan juga gitu kecurangan, ya enggak? Padahal kalian tahu lah ya, orang-orang yang bilang Sintayong itu nggak becus dan cuma bisa pakai pemain diaspora, mereka itu nggak lihat ya, atau memang otaknya udah kecuci kali ya sama Toel dan pasukannya. Sintayong itu berkali-kali kami bilang ya, datang di eranya Iwan Bule. Berapa banyak sih pemain naturalisasi yang diminta Sintayong waktu itu? Cuma 3. Mark Klok, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Plus 3 orang ya? Elkan Bagot, tapi juga bukan naturalisasi lo ya.
Sintayong itu datang pada akhir tahun 2019. Saat itu ranking Indonesia ada di 175. Sampai April 2023 atau eranya Iwan Bule sebelum Erick Thohir datang dengan gerbong diasporanya, Sintayong itu udah naikin ranking Indonesia berapa sih? Naikin ranking Indonesia ke 151. Itu sebelum ada Eto lo ya. Nah, 175 ke 151 ya dalam waktu yang singkat ya cuy. naik 24 peringkat cuma dalam waktu 2,5 tahun, 2,5 tahun dengan 3 pemain naturalisasi yang diminta sama Sintayong. Itu zaman dulu itu hanya 3 pemain naturalisasi cuy ya. Sisanya Sintayong tetap pakai pemain lokal tuh. Lalu kurang hebatnya di mana coba? Apa karena cuma gara-gara belum dapatkan trofi? Sekarang coba kita balik deh ya. Seandainya nih bukan Sintayong yang latih timnas dari tahun 2019 kemarin tuh, terus juara AFF. Berapa sih poin di AFF kalau juara? Cuma naik atau cuma dikasih 9 poin aja, yang artinya dari 175 kalau Indonesia kemarin juara AFF 2022 itu naiknya ke 171. Cuma itu loh ya, cuma AFF. Lah, kok cuma AFF? Bang yang dihitung 2022 lagi? Ya iyalah, sebab AFC itu yang lolosin Sintayong lo ya, U23 dan senior. Lalu juga apa? Lolos round 2 dan round 3 itu juga Sintayong lo ya. Jadi kalau seandainya bukan Sintayong yang yang melatih, kan cuma AFF doang dong. Benar-benar juga cuy ya. Jadi setahu Bang Re cuy ya, sejak timnas kita ini dinakodai oleh STY, perkembangan timnas kita itu semakin baik dan memiliki mental yang kuat dalam menghadapi tim-tim yang besar. Seolah-olah ya tim kita ini sudah terbiasa ya menghadapi tim-tim yang kuat. Jadi mental itu sudah terbentuk. Mental dan talenta timnas kita ini sudah cukup baik ya, kalau kita lihat ya kan. Apalagi sejak sepak bola Indonesia itu semakin besar disoroti media besar Asia maupun Eropa, yaitu mendapatkan respon yang positif loh cuy. Jadi STY diberhentikan oleh PSSI ini pasti ya seluruh fans sepak bola Indonesia menjadi heboh dan dar. Dan berita ini cuy ya menggemparkan Asia. Jadi banyak dinamika yang terjadi di media sosial itu cuy ya. Tentunya ada yang pro dan ada yang kontra, itu udah pastilah ya kan. Nah kalau menurut Bang Rin nih cuy ya banyak kontranya cuy. Jujur cuy ya, semenjak timnas Garuda Indonesia ini dipimpin oleh STY, Bang Re pribadi juga menjadi senang mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia yang ada di tanah air kita ini. Karena seperti yang kita lihat sangat positif kan, bahkan peringkat kita ini juga naik pesat loh. Nah di saat kita akan segera menghadapi babak akhir kualifikasi Piala Dunia ini cuy ya, banyak yang menaruh harapan agar timnas kita ini bisa lolos. Nah jadi dengan pemberhentian Sintayong dan diganti oleh pelatih baru ini, apakah bisa memberikan harapan yang lebih cerah? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian semua ya cuy ya. Sintayong dipecat PSSI, apa benda ni weh? Ini berita yang sangat mengejutkan dan sama sekali tak masuk akal. Erick Thohir baru saja mengumumkan bahawa Sintayong diberhentikan dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Abang sebagai penggemar sepak bola mulai menonton game timnas kerana terkesan dengan gaya permainan Garuda asuhan Sintayong. Nah kan sama nih cuy ya kan, dia tertarik dengan bola Indonesia itu sejak asuhan zamannya Sintayong. Inilah coach terbaik Indonesia dan dalam 5 tahun bertugas banyak kontribusi yang telah diberikan kepada timnas. Jujur saja abang tidak tahu apakah keputusan Erick Thohir itu kerana tekanan dari luar atau mengikuti saran Bung Towel. Dikabarkan dia dipecat kerana masalah komunikasi dan kurangnya taktik. Nggak masuk akal juga cuy ya. Pasti ada masalah lain ini yang tidak bisa diungkapkan mungkin ya. Serius, apapun bahasa yang diucapkannya, kita bisa melihat hubungannya dengan para pemain Garuda sangat erat. Sangat erat, benar. Pada saat yang sama, mereka bermain keras untuk Sintayong. Itu yang penting. Dari segi taktik, sebagai penonton neutral, abang bisa melihat peningkatan permainan timnas dari awal kualifikasi Piala Dunia hingga laga lawan Arab Saudi. Jika PSSI menilai taktik Sintayong berdasarkan laga melawan China dan Jepang, itu konyol. Timnas kalah dari China akibat blunder
kerja pemain bukan taktis. Ya. Dan untuk laga Jepang, jika Regna dan Rafael Strik masing-masing mencetak gol di awal babak pertama, lain ceritanya. Jika mendatangkan pelatih berpengalaman pun 2 bulan tidak cukup untuk mewariskan filosofi ke tim. Mereka Sangat singkat, ya. menunggu setelah babak kualifikasi ini selesai dulu. Coba lihat Arab Saudi ganti coach hancur langsung. Hancur. Kalian setuju dengan abang? Komen di sini. Iya, bener banget. The heritage of Indonesia, who are on the level. Kalau sampai Indonesia tidak lolos Piala Dunia 2026, kamu, petinggi PSSI, bahkan ketua umumnya sekalipun, bakal saya hujat habis-habisan di dunia maya. Ya, siapkan mental kamu ketika menginjakkan kaki di Indonesia. Sampai Indonesia gak lolos, jangan beralasan kamu butuh adaptasi, butuh proses, butuh taek dan sebagainya. Ya, ini tim sudah terbentuk sangat lama. Ya, Mulai dari nol lagi ya. Ono alasan Indonesia harus lolos Piala Dunia. Ya, lek gak entek awakmu di dunia maya. Yo. Kata-kata ge Sintayong. Gak ngono, sing ngongkon mencet Sintayong iki sapa? Timnas biyen sebelum ono Sintayong koyo apa maine? Ramen dedek. Saiki ono Sintayong bangkit, fisik kuat, stamina kuat. Ya kok momor dipecat sama ngongkon. Jancuk tak ono bakso lho demi timnas. Tane picek sing ngongkon mencet Sintayong sapa? Ngomong oh. Goblok iki. Sintayong gak boleh dipecat. Kalau STO, gue akan bakal JC Timnas Indonesia. Dan gue tidak akan menonton lagi pertandingan Timnas Indonesia. Persetan siapapun pelatih yang diganti, mau dari Belanda, mau dari Italia, Jerman, Portugal, dan Argentina, gue tidak akan mendukung Indonesia lagi. Dan gue tidak akan menonton Indonesia selama masa hidup gue lagi. Sintayong, dia pernah melatih Korea Selatan dan mengantarkan menuju Piala Dunia, dipecat. Gantinya Patrick Kluivert. Sopo iki sopo? Tidak ada prestasi melatih timnas manapun. Timnas Indonesia adalah karir pertamanya. Fix. Prestasinya bayar utang ya, cuy ya. Utang judi. Masa kelam. Fuck man, Toel menang Toel. Toel lagi. The heritage of Indonesia. Jadi Shin Jae-won anaknya Sintayong ini secara tidak langsung memberikan pesan kepada PSSI akan menyesali keputusannya karena memecat ayahnya. Oke, gimana menurut kawan-kawan semua soal pemecatan STY ini dan bagaimana dengan pelatih yang baru? Apakah bisa memberikan harapan yang cerah? Silahkan tulis di kolom komentar. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.